Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi kerjanya masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan penantian Bapak Ibu honorer terutama kategori 2 yang sudah lama menjadi honorer tetapi belum ada perubahan status menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Nah, tentunya ada harapan apabila RUU ASN disahkan menjadi undang-undang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer mengenai revisi Undang-Undang ASN khusus honorer kategori 2. Nah, apakah hanya untuk kategori 2 dan demikian juga dengan honorer non kategori? Maka tentunya dalam hal ini ya perlu kita perhatikan dan perlu kita simak informasi berikut. Tentang revisi Undang-Undang ASN khusus untuk honorer kategori 2, sudah 7 tahun menjadi angin surga. Nah, di sini ada satu informasi berupa himbauan, andai kompak, tolak jadi P3K. Tentunya yang diminta adalah pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk memastikan kira-kira bagaimana dengan revisi Undang-Undang ASN ini Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Para honorer kategori 2 yang belum beralih status menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, tentunya penantiannya adalah supaya bisa ada perubahan status dari honorer menjadi ASN. Nah, tentunya ini adalah masih berharap banyak dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara supaya segera disahkan menjadi undang-undang. Ini juga adalah penantian Bapak Ibu honorer, terutama honorer kategori 2 yang sudah termasuk pengabdian lama menjadi honorer, tetapi statusnya masih tetap seperti itu saja, yaitu honorer kategori 2. Pasalnya, sudah sejak jauh hari sejumlah politisi di Senayan mengobrol janji bahwa revisi Undang-Undang ASN akan mengakomodir keinginan honorer kategori 2 untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun sampai sekarang, hal tersebut masih belum tercapai. Semoga saja RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang sehingga bisa menjadi peluang bagi honorer terutama kategori 2 bisa beralih status menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu terkait dengan RUU ASN ini, di mana anggota Komisi 2 DPR RI Hugua memastikan hanya honorer kategori 2 yang akan diatur mekanisme pengangkatannya sebagai PNS pada revisi Undang-Undang ASN. Jadi, benar atau tidak, kalau hal ini benar berarti sangat beruntunglah dan selamat ya untuk Bapak Ibu honorer kategori 2 karena memang hanya Bapak Ibu honorer kategori 2 yang ada di dalam RUSN sebagaimana pernyataan anggota Komisi 2 DPR RI Hugua ini. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Honorer di luar kategori 2 tidak akan jadi prioritas karena sudah ada larangan perekrutan tenaga honorer seperti diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 Jo PP 43/2007. Revisi Undang-Undang ASN hanya khusus untuk honorer kategori 2. Yang di luar itu urusannya lain lagi. Ini kata Hugua kepada jpnn.com pada 9 Desember 2019 yang lalu. Ini informasi lama memang Bapak Ibu, tetapi terkait dengan RUU ASN yang sudah masuk prolegnas di tahun 2023 ini, maka semua informasi terkait dengan RUU ASN diungkit kembali dan diulas kembali, ya sekiranya honorer ya bisa paham tentang bagaimana perkembangan RUU ASN ini. Walaupun sampai sekarang masih belum jadi undang-undang ASN,
Tetapi itulah yang akan diharapkan supaya bisa menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi. Pernyataan Hugo pada 2019 tersebut sekadar gambaran bahwa honorer K2 sudah cukup lama diterpa angin surga dari Senayan. Ada apa? Karena semuanya berharap dengan RUU ASN, tetapi sampai sekarang masih tetap diharapkan supaya bisa disahkan menjadi undang-undang. Revisi Undang-Undang ASN sudah 7 tahun. Penelusuran jpnn.com, RUU ASN atau revisi Undang-Undang ASN ini sudah masuk prolegnas Program Legislasi Nasional sejak tahun 2017. Jadi, sebagai RUU inisiatif DPR. Berlanjut lagi, RUU revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN kembali masuk daftar RUU prolegnas pada 2018 dan 2019. Data dari situs resmi DPR RI juga menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang ASN kembali masuk daftar prolegnas 2020, 2021, 2022, dan 2023 ini. Kita tidak tahu apakah nanti masih masuk lagi pada 2024. Sejauh ini dulu masih masuk prolegnas 2023. Selama bertahun-tahun itu, posisi RUU revisi Undang-Undang ASN masih pembahasan. Tidak ada kemajuan untuk berubah posisi menjadi keputusan dan selesai. Jadi itu satu pernyataan Bapak Ibu bahwa masih belum selesai dan belum menjadi satu keputusan. Apakah ini nanti sah menjadi undang-undang atau tidak. Selain revisi Undang-Undang ASN, terdapat 7 RUU lainnya di daftar prolegnas 2023 yang sudah masuk tahapan pembahasan, yakni RUU tentang hukum acara perdata, 2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketiga, RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Keempat, RUU tentang daerah kepulauan. Kelima, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Keenam, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketujuh, revisi Undang-Undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Nah, di sini ada satu informasi yang dimuat Bapak Ibu, andai honorer K2 kompak menolak jadi P3K. Nah, tentunya ini hanya berandai-andai Bapak Ibu ya. Tentunya kalau ditolak jadi P3K berarti harapannya adalah menjadi pegawai negeri sipil. Nah, bagaimana ini? Ikuti terus informasinya sampai selesai. Sebelumnya, pada hari Kamis 6 April, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Provinsi Maluku Utara, Said Amir, pesimistis masuknya RUU dalam prolegnas akan membawa perubahan. Dia malah khawatir hal tersebut hanya dijadikan alat politik untuk meraup suara honorer yang saat ini jumlahnya 2 juta lebih. Dan tentunya ini lain cerita Bapak Ibu, tetapi ini adalah satu prediksi dari Ketua Forum Honorer Kategori 2 Provinsi Maluku Utara terkait dengan revisi undang-undang ini. RUU ASN atau revisi undang-undang ASN itu setiap tahun selalu masuk prolegnas. Nihil kan hasilnya. Makanya jangan sampai honorer tertipu lagi, kata Said Amir. Said berharap rekan-rekannya honorer K2 dan non K2 untuk berpikir jernih. Dia mengatakan untuk menyelesaikan 300 ribuan honorer K2 sampai saat ini sulit, apalagi 2 jutaan. Ini masih yang dulunya adalah 300 ribuan, sekarang 2 jutaan. Nah, ini tidak bisa kita pungkir Bapak Ibu ya, itu adalah suatu keraguan dan kekhawatiran ya yang disampaikan oleh Ketua Forum Honorer Kategori 2 ini di Maluku Utara. Tetapi ingat bahwa pemerintah juga sedang bergegas untuk mencari solusi terbaik dalam hal penyelesaian persoalan honorer saat ini. Tentunya honorer yang dimaksud adalah termasuk kategori 2.
Dan informasi yang mengatakan bahwa honorer kategori 2 ini, bila dilihat dari sisi masa kerjanya, adalah honorer yang termasuk kategori masa kerja lama. Maka tentunya ini nantinya diutamakan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN baik P3K maupun CPNS. Sesuai dengan isu dan informasi yang sudah banyak beredar bahwa berdasarkan masa kerja dan pengabdian lama akan diutamakan. Nah, tentunya hal ini berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Honorer kategori 2 Maluku Utara. Dia mengatakan untuk menyelesaikan 300 ribuan honorer K2 saja pun sampai saat ini sulit, apalagi 2 jutaan. Jadi coba seandainya semua honorer K2 kompak menolak P3K, mungkin sudah ada regulasi untuk honorer K2 menjadi PNS, seperti guru Bantu DKI Jakarta yang diangkat PNS pada 2015 tutur Said. Nah, ini pun bukan hanya di DKI Jakarta ya, tapi di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat diangkat menjadi PNS pada tahun 2015 yang lalu. Bagi Said, masuknya revisi Undang-Undang ASN dalam Prolegnas 2023 hanya nyanyian semu, enak didengar tetapi menyakitkan tenaga non-ASN terutama honorer kategori 2, tenaga teknis. Itu drama DPR RI agar bisa terpilih lagi tahun 2024. Kami honorer K2 paham betul, ucapnya. Nah, ini satu hal juga Bapak Ibu ya, ini adalah anggapan ya, namanya saja anggapan pribadi. Ini adalah pribadinya mungkin Ketua Forum Honorer kategori 2 khusus untuk Provinsi Maluku Utara. Tetapi saya kembali dengan apa yang telah saya sampaikan tadinya bahwa sekarang juga pemerintah selalu berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer terutama honorer kategori 2. Semoga saja apa yang sudah pernah berlaku di tahun-tahun sebelumnya dalam hal pengangkatan honorer ini menjadi PNS, maka itu juga yang kita harapkan di tahun 2023 tahun ini, supaya pemerintah akan mengkaji hal ini sehingga para honorer bisa berubah status menjadi ASN. Baik dengan status P3K, demikian dengan status pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.